Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di siang hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato singkat yang berjudul Suri Teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang persaingan semakin ketat. Di sana sini banyak orang yang maksiat. Ini pertanda kiamat sudah dekat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada masa teknologi saat ini sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan hiburan. Tidak perlu jauh-jauh, cukup dari rumah. Banyak acara hiburan di TV. Malah kita bisa menikmati hiburan di mana saja lewat handphone. Tentunya teman-teman punya idola, betul tidak? Biasanya kita akan mengikuti gayanya, bahkan ada yang sampai meniru setiap perbuatannya. Tapi apa kita yakin idola yang kita idam-idamkan itu bisa membawa kita ke surga? Tahu tidak teman-teman, ada sosok yang begitu hebat dan pribadi yang luar biasa dan akhlak yang mulia. Siapa itu teman-teman? Manusia mulia itu tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban asasi bagi setiap muslim. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan dalam kehidupan akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah. Salah satu tokoh di dunia mencantumkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urutan pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia lantaran kagum dan akhlak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak saja berhasil mendidik diri, keluarga dan umatnya, tetapi beliau juga mampu melestarikan kekuatan teladan itu dalam setiap nadi generasi para pengikutnya. Sebelum menasihati orang lain jauh-jauh hari, beliau selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah yang terakhir memiliki keistimewaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Salah satu keistimewaannya adalah misi risalah Muhammad tidak terbatas pada umat bangsa tertentu, tetapi meliputi semua umat manusia, rahmatan lil alamin. Semua umat yang manusia yang hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga tibanya hari akhir nanti wajib mengikuti syariat yang dibawa beliau, bersifat mendunia dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Saba ayat 28. Cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar mendominasi perasaan cinta kita sebagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kemudian ditambah jihad kita di jalan Allah. Kita berharap
agar Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Jika kita tidak mencintai dalam kehidupan nyata, wujud dari cinta kita kepada beliau adalah wujud dari cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW terlihat di setiap aktivitas kita sehari-hari. Jika kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selalu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan dan tidak disenangi beliau. Sebaliknya, kita harus selalu meneladani beliau dalam setiap aktivitas kita, baik dalam aktivitas ibadah maupun muamalah. Inilah yang menjadi bukti dari cinta kita kepada beliau. Pada akhirnya, Allah juga menyatakan bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW kelak di akhirat akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang mendapatkan banyak gelar, baik dari Allah maupun dari manusia. Berbagai julukan diberikan kepada beliau atas kesuksesannya dalam melakukan misi-misinya di muka bumi. Beliau berhasil menjadi pemimpin agama sebagai nabi, berhasil menjadi pemimpin negara ketika memimpin negara Madinah. Di samping itu, beliau juga berhasil dalam menjalankan berbagai kepemimpinan yang lain, seperti memimpin perang, memimpin musyawarah, dan memimpin keluarga. Karena itu, sudah sepantasnya bagi umat Islam menjadikannya sebagai teladan yang terbaik. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Demikianlah pidato singkat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.